Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan aku Salsa Orista Maulina. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan tentang ekonomi Indonesia. Bagaimana selengkapnya? Tetap stay tune ya. Nah, aku akan menjelaskan apa itu ekonomi dulu ya teman-teman. Ekonomi itu berasal dari kata Yunani yaitu oikos, oiku atau nomos, di mana memiliki arti peraturan rumah tangga. Nah, kalau menurut pengertian umumnya, ekonomi merupakan ilmu yang mengkaji urusan sumber daya material agar dapat sejahtera baik individu, masyarakat, dan negara. Nah, ekonomi juga bisa diartikan sebagai ilmu terkait perilaku serta tindakan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Lalu selanjutnya, apa sih itu produksi? Menurut Dr. Andes Muhammad Hatta, produksi adalah segala pekerjaan yang menimbulkan guna, memperbesar guna yang ada, dan membagikan guna itu di antara orang banyak dan dipergunakan untuk kebutuhan manusia dengan baik. Selanjutnya ada tujuan produksi. Nah, tujuan produksi itu sendiri yaitu menghasilkan barang atau jasa, meningkatkan kuantitas barang atau jasa, lalu meningkatkan keuntungan, dan yang terakhir memenuhi permintaan dan kebutuhan pasar. Selanjutnya faktor-faktor produksi. Faktor-faktor produksi ada 4, yaitu yang pertama sumber daya alam, lalu yang kedua modal, yang ketiga tenaga kerja, lalu yang keempat organisasi atau manajemen. Pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang konsumsi. Menurut Samuelson dan Nordhaus pada tahun 2001 mengatakan bahwa konsumsi adalah pengeluaran yang dilakukan guna memenuhi pembelian barang dan jasa untuk mendapatkan kepuasan maupun untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, selanjutnya kita akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi. Faktor yang pertama yaitu pendapatan rumah tangga, yang kedua kekayaan rumah tangga, yang ketiga tingkat upah, yang keempat yaitu perkiraan tentang masa depan. Nah, kalau tadi faktor ekonomi, sekarang faktor-faktor non-ekonomi. Nah, faktor non-ekonomi yang paling berpengaruh terhadap besarnya konsumsi daerah adalah faktor sosial budaya masyarakat. Misalnya, berubahnya pola kebiasaan makan, perubahan etika dan tata nilai karena ingin meniru kelompok masyarakat lain yang dianggap lebih hebat. Faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap pengeluaran konsumsi yaitu 1. Banyaknya kekayaan masyarakat dalam bentuk alat-alat liquid. Yang kedua, banyaknya barang-barang konsumsi tahan lama dalam masyarakat. Lalu yang ketiga, mengurangi pengeluaran konsumsi masyarakat. Selanjutnya, fungsi konsumsi. Fungsi konsumsi adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan di antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable perekonomian tersebut. Fungsi konsumsi dapat dinyatakan dalam persamaan C sama dengan A plus B, Y, di mana A adalah konsumsi rumah tangga ketika pendapatan nasional adalah 0, B adalah kecondongan konsumsi marginal, C adalah tingkat konsumsi, dan Y adalah tingkat pendapatan nasional. Selanjutnya, pengambilan keputusan dalam ekonomi. Menurut Angie Mankiw, ekonomi mikro adalah ilmu yang membahas tentang peran-peran individu pelaku ekonomi, bagaimana rumah tangga dan perusahaan membuat keputusan, serta bagaimana mereka berinteraksi di dalam pasar tertentu. Ruang lingkup ekonomi. Yang pertama, interaksi di pasar barang. Pasar merupakan tempat pertemuan antara permintaan dan penawaran. Pasar juga menjadi tempat di mana penjual dan pembeli dapat bertemu untuk dapat melakukan transaksi jual-beli. Lalu yang kedua, perilaku penjual dan konsumen. Keduanya memiliki sifat yang rasional, di mana penjual menginginkan keuntungan maksimal dan pembeli menginginkan keputusan optimal dari segi kualitas dan harga produk.
Yang ketiga, interaksi di pasar faktor produksi. Dari sisi penjual memiliki produk yang memenuhi kebutuhan manusia juga membutuhkan faktor produksi dengan cara membelinya. Sementara dari konsumen membutuhkan uang dalam pemenuhan kebutuhannya. Lalu yang keempat, teori nilai guna. Mempelajari bagaimana suatu barang menghasilkan kegunaan atau kepuasan pada konsumen yang membeli atau mempergunakan barang produksi tersebut. Teori struktur pasar yang kelima ini menjelaskan penggolongan pasar berdasarkan pada jumlah perusahaan, karakteristik atau jenis produk serta kemudahan perusahaan atau produsen untuk masuk dan keluar dari suatu pasar. Yang keenam, elastisitas harga. Mempelajari bagaimana harga-harga suatu barang maupun jasa terbentuk di pasar. Harga ini dipengaruhi oleh seberapa banyaknya jumlah permintaan. Yang ketujuh, industri. Mempelajari bagaimana arus perputaran barang dan jasa dapat berbentuk. Ia juga menganalisis barang produksi, produsen, konsumen, dan distribusi dalam hal kemungkinan rasional dalam pengambilan keputusan ekonomi. Yang kedelapan, pasar input. Mempelajari bagaimana produsen dapat memperoleh bahan-bahan produksi dengan biaya seminimal mungkin namun menghasilkan barang atau jasa yang memiliki nilai yang tinggi. Selanjutnya, teori ekonomi mikro. Analisis ekonomi mikro atau mikroekonomi terbagi lagi menjadi 4, diantaranya sebagai berikut. Contoh kebijakan ekonomi mikro. Yang pertama, kebijakan harga rendah. Kebijakan harga terendah diterapkan ketika dalam kondisi jumlah penawaran lebih besar dari jumlah permintaan, sehingga menyebabkan penumpukan produk dan tidak semua masyarakat akan membeli produk tersebut, hingga kemudian produk dijual dengan harga yang semurah-murahnya. Contoh konkretnya, analisis permintaan dan penawaran cabai merah di Provinsi Sumatera Utara. Yang kedua, kebijakan harga tinggi. Kebijakan harga tertinggi ditetapkan ketika kondisi pasar mengalami ketidakpastian harga, yaitu melonjaknya harga menjadi sangat tinggi. Kebijakan ini kemudian dapat terjadi karena jumlah penawaran yang rendah sehingga jumlah permintaan tinggi. Contohnya, harga BBM yang semakin meningkat, namun stok BBM menjadi langka dan sulit untuk didapatkan. Pemerintah berperan untuk menetapkan harga maksimum karena permintaan konsumen melonjak. Usai sudah video pembelajaran pada kesempatan kali ini. Terima kasih teman-teman semua karena sudah menyimak sampai akhir. Saya Salsaurista Maulina, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. No stranger to pain. It's never ending. It's only